Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Berjumpa dengan saya Job Burning dalam firman satu perikop. Nah, ini satu perikop. Saya akan mengambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16 untuk saat ini sebagai permenungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan, jangan lupa subscribe, like, bagikan teman-teman biar menjadi berkat bagi teman-teman. Ingat, firman tidak akan kembali dengan sia-sia, dan tonton sampai habis. Itu sudah cukup membantu menolong saya. Karena itu saya akan membaca firman Tuhan ini 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16, diberi judul oleh LAI, Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun ku harap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiap tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Rupa-rupanya ini nasihat Paulus di dalam kesempatan pasal 3 berupa nasihat untuk jemaat-jemaatnya dan juga untuk pelayan sekerjanya, termasuk salah satunya Timotius. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengakhiri pasal ini dengan memberikan petunjuk-petunjuk bagi Timotius tentang sikap seorang gembala yang baik, seorang yang melayani harus punya sikap-sikap yang baik. Sebelum Paulus nanti pada akhirnya juga datang ke kota Efesus ini dan tempat-tempat pelayanan Paulus yang lain. Nah, 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16 ini semacam poin-poin penting yang dapat kita jabarkan satu-satu, terutama di dalam ayat 16 tadi, merupakan peristiwa nasihat yang penting, yang luar biasa untuk dipahami oleh tiap-tiap orang-orang percaya, tiap-tiap orang Kristen. Ini adalah suatu rahasia yang sulit dimengerti dan dipahami banyak orang, kecuali orang tersebut juga dapat tuntunan Roh Kudus dan pertolongan Tuhan, dan dengan rendah hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa itu kira-kira dari poin ayat
16 tadi. Yang pertama, ia adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itulah bukti bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Ia adalah firman yang kekal, yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan ayat yang sangat terkenal seperti biasa, firman itu telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 16. Nah, ini ia adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Yang kedua, ia dibenarkan di dalam roh. Walaupun ia dihina seperti seorang berdosa dan disalibkan seperti seorang penjahat, ia bangkit. Ia dibangkitkan, bangkit. Oleh karena itu, ia dibenarkan daripada segala tuduhan itu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, tetapi oleh sebab ia dibangkitkan dan dibenarkan oleh Roh, maka jelas bahwa korban pendamaiannya itu diterima dengan baik oleh Allah, dan oleh kebangkitannya kita dibenarkan. Rahasia sungguh luar biasa, rahasia kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat menyembah dia. Mereka hadir di waktu ia menjelma menjadi manusia, waktu ia dicobai, waktu ia disiksa, waktu ia menderita di Taman Getsemani, waktu ia dibangkitkan, waktu ia naik ke surga. Itu menyatakan betapa eratnya hubungan dia dengan surga. Malaikat-malaikat melayani dia sebab ia adalah Tuhan atas malaikat. 4. Ia diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Inilah bagian terbesar daripada rahasia ibadah, yaitu Kristus diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sebagai penebus dan juru selamat. Padahal dahulu ia hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi saja. Tembok yang menjadi pemisah sekarang sudah dirobohkan, dan ia telah menjadi terang bagi semua bangsa yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Yang kelima, ia dipercayai di dalam dunia. Pengkabar Injil itu tidak sia-sia. Banyak bangsa kafir telah percaya kepadanya serta menerima dia sebagai juru selamat, walaupun orang-orang Yahudi menolak dia. Siapakah yang dapat menduga bahwa ia yang disalibkan di Yerusalem diterima menjadi juru selamat, tetapi sudah merupakan fakta bahwa ia dipercayai di dalam dunia. Nah, rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan terungkap jelas. Dan yang terakhir, ini penting sekali untuk diingat. Ia diangkat dalam kemuliaannya. Kenaikannya ke surga adalah puncak kemuliaannya, sebab yang dimaksudkan di sini bukan kenaikannya saja, melainkan juga kedudukannya di sebelah kanan Allah, di mana ia berkuasa
di surga dan di bumi. Dan itulah rahasia terbesar kebenaran firman Tuhan. Maka belum ada kata terlambat. Ikutlah Dia, ikutlah Yesus, imani Yesus. Engkau akan mendapatkan keselamatan, engkau akan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup, dan engkau akan sampai kepada Bapa. Dan melalui Yesus Kristus inilah kebenaran telah nyata. Jangan lupa subscribe, like, bagikan kepada banyak orang, tonton sampai habis. Terima kasih, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.